Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma la sahla illa ma jaltu sahla wa anta tazalul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul azim. Jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga kita selalu dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, bisa ibadah kepadanya. Yang sakit semoga sembuh, yang telah meninggal dunia semoga mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini kita masih dibangunkan oleh Allah untuk bisa salat yang biasa kita kerjakan di pagi hari ini, yaitu sholat subuh, waktu yang sangat mustajabah. Kita selalu berdoa semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dosa dan kesalahan kita semoga mendapat ampunan darinya. Salawat dan salam semoga tercurah ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera buat keluarganya, sahabatnya, dan juga pengikut yang setia terhadap ajaran Islam. Hadirin rahimakumullah, di mana sahabat banyak bertanya kepada Rasul. Banyak hadis yang diawali dengan sebuah pertanyaan. Sa'altu Rasulullah, aku bertanya pada Rasul, ya Rasulullah, ayul amal afdal, perbuatan apa yang utama? Hadis yang diawali dengan ayul amal afdal itu begitu banyak. Ya, yang kemudian qala Rasul, Nabi menjawab birrul walidain, jihad fisabilillah. Ya. Pertanyaan-pertanyaan itu berbeda-beda sehingga jawabannya pun berbeda. Tapi ada 3 pertanyaan dari sahabat yang jawabannya cuma satu. Apa itu? Ada 3 kasus yang datang kepada Nabi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang pertama, pezinah datang kepada Nabi, lalu dia ingin taubat. Ya Rasulullah, aku ini pezina, adakah pintu taubat? Kata Nabi, ada. Bolehkah aku bertobat? Boleh, asal pakai syarat. Apa syaratnya ya Rasul? Anda jangan bohong. Itu yang pertama. Kasus yang kedua datang, ya Rasulullah, aku pembunuh, tapi aku ingin tobat. Bagaimana caranya? Silakan Anda tobat, syaratnya jangan bohong. Yang ketiganya perampok, datang ke Rasul, ya Rasulullah, aku kerjaan tukang merampok, tapi aku ingin tobat. Adakah pintu tobat? Allah Maha Pengampun, silakan Anda bertobat, asal syarat Anda jangan bohong. Ketiga kasus ini jawabannya cuma satu, jangan bohong. Ternyata ya, ketika Nabi mengatakan tidak bohong, gampang sekali kalau tidak bohong. Ternyata realisasinya tidak bohong itu susah dari 3 kasus. Waduh, kalau aku zina, ditanya kamu zina tidak? Tidak, berarti bohong ya. Kalau aku zina berdosa. Begitu pula perampok ya, begitu pula pembunuh, yang akhirnya 3-tiganya benar-benar tobat gara-gara kata Nabi jangan berbohong. Itu satu hadis. Yang kali ini saya ingin bercerita tentang pertanyaan Abu Dzar Al-Ghifari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang insya Allah jika memang ini kita amalkan dan kita kerjakan, maka insya Allah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Karena Rasul mendidik kepada para sahabat ya, bermacam-macam. Yang salah satunya Abu Dzar Al-Ghifari, sering disebut-sebut dalam hadis, ya Abu Dzar. Yang salah satunya adalah Jaddidus safina fa innal bahra amikum.
huzi zada kamilan fa inna safara ba'idun haffifil hamla ya. Fa innal aqabata qudun wa khlisil amala fa innan naqada basirun. Kata Nabi pada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, perbaharuilah kapalmu karena sesungguhnya lautan itu luas dan dalam. Yang kedua, huzizada kamilan, perbanyak bekallah, fa inna safara ba'idun, karena sesungguhnya perjalananmu begitu jauh ya. Yang ketiga kata Nabi, hafifil hamla, ringankan beban keadaanmu, fa innal aqabata qudun, karena sesungguhnya mendaki gunung begitu tinggi. Yang keempat kata Nabi, ahlisil a'mal, bersihkanlah perbuatanmu, fa inna naqada basirun, karena sungguhnya hakim nanti itu sangat teliti. Empat macam ini kata Nabi, pekerjaan yang akan membahagiakan manusia dunia dan akhirat. Jika empat-empatnya ada pada manusia, wahai Abu Dzar, jika empat macam ini ada pada anda, maka anda akan bahagia dan beruntung. Anda akan dijamin masuk ke dalam surga. Yang pertama ya, jaddidu safina, perbarui kapal. Fa innal bahra amikun, karena sungguhnya lautan itu begitu dalam dan luas. Di TV atau di film layar dulu ada film berjudul Titanic, kapal besar yang kata arsitekturnya ketika ditanya ini bakal tenggelam, tidak, nggak bakalan tenggelam karena ini kapal yang sudah sangat permanen dan bagus. Tapi ternyata film itu Titanic malah tenggelam. Tampomas, nggak tahu tahun berapa nih ya, Tampomas juga tenggelam. Kapal yang besar, yang bagus, megah, tenggelam. Bagaimana kapal yang kecilnya, kan gitu ya. Sehingga harus selalu direnovasi, harus selalu diperbaharui, harus selalu dijaga dan dirawat, karena ombak, angin, badai tidak kompromi dengan perahu besar maupun perahu kecil. Air akan bisa menenggelamkan perahu walau yang besar dan kecil, sehingga manusianya, nelayannya harus selalu ngapain? Memperbaharuinya, merenovasinya. Apa maksudnya hadirin? Di hadis yang lain, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah, perbaharuilah imanmu dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Apa maksudnya sampai iman harus selalu direnovasi, diperbaharui? Didikan Rasul, sahabat-sahabat di zaman Rasul yang selalu diawali wahyu dari Allah melalui orang yang pertama, baginda Rasul Muhammad SAW. Apakah semuanya mulus menjadi ahli surga? Tidak. Ternyata banyak yang murtad, banyak yang munafik, banyak yang pula menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iman seseorang. Apalagi di zaman sekarang, hadirin rahimakumullah. Ya. Nabi selalu mengingatkan, jadidu imanakum, perbarui imanmu, perbarui imanmu. Ya. Rapikan imanmu, rapikan imanmu, benahi imanmu, benahi imanmu. Selalu konteks awal Nabi dakwah adalah iman, bukan amalia, keyakinan kepada Allah. Sehingga ulama membagi bahwa tauhid itu menjadi tiga, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Ya, meyakinkan eksistensi Allah sebagai Tuhan, lalu berbuat hanya karena Allah Subhanahu wa taala, menjalankan dengan asmaul husna. Sampai sebanyak itu, apakah sudah kita jalankan semua itu? Di zaman para nabi saja banyak yang kufur. Ya. Di zaman Nabi saja banyak yang ngeyel. Sampai setiap hari ke masjid lalu dia ngaji, ketika sakaratul mautnya dia tidak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah.
Ya. Sampai sahabat, ya Rasul, simpulan kenapa nggak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah? Ya cobalah kamu datang Abu Bakar. Abu Bakar datang, tetap dia tidak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Sampai Rasul pun datang, tetap dia tidak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Padahal ini sahabat yang selalu ibadah di belakang Rasul, yang selalu sholat berjamaah, tapi saat sakaratul mautnya orang itu tidak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Sampai Nabi bertanya, dia punya orang tua tidak? Punya ibu. Panggil ibunya. Ya. Ibu, kenapa anak ini sampai tidak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah? Aduh, sakit banget hatiku. Pernah disakiti oleh dia. Nah, gara-gara durhaka sama orang tua, kalimat la ilaha illallah tidak bisa diucapkan. Padahal orang yang hidup berdampingan didikan, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita yang di zaman penuh fitnah, yang kita bertanya kepada ulama-ulama yang mana yang bisa membawa kita ke dalam surga, peribahasanya kan begitu. Kita masih bingung. Ulama ini, oh ternyata, ulama ini juga ternyata. Sampai seperti itu. Sampai Nabi ketika sahabat itu tidak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah, lalu ibunya tidak mau memaafkan, Nabi sampai mau membakarnya. Kita bakar sahabat, kumpulkan kayu bakar, biar di hadapan emaknya. Ketika Nabi mau membakar, baru ibunya mau memaafkannya. Tuh, ya, kalimat la ilaha illallah. Hanya gara-gara orang tua tidak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Ini baru satu orang, belum lagi yang lain-lainnya. Sehingga nggak heran, di zaman Nabi saja banyak yang murtad, di zaman Nabi saja banyak yang ingkar. Kalau kita melihat orang pintar zaman sekarang ingkar dan ngeyel serta nyeleneh, sehingga kita harus benar tetap jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Jaga iman kita. Karena di hadis yang lain Rasul bersabda, al iman yazid aw yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Selalu bagaimana iman kita selalu bertambah-tambah. Nah, inilah penjagaan kita. Taklim salah satunya. Ya, membiasakan subuh. Nah, ini dalam rangka apa? Meningkatkan keimanan kita, imun kita, imun iman. Bukan sekedar fisik yang harus kita jaga, tapi iman kita. Apalah artinya fisik kita jaga, hidup panjang sementara iman kita akan lepas. Nauzubillah min dzalik. Sehingga ada satu masjid, di dindingnya ada moto, barang siapa yang ingin bahagia dunia akhirat, dia harus melakukan 4 poin. 1, qiyamul lail, biasakan qiyamul lail. Yang kedua, biasakan sholat subuh berjamaah. Yang ketiga, biasakan sholat duha. Yang keempat, sedekah. Itu di masjid. Sementara di hadis yang lain, ya ayuhan nas ubsus salam bainakum wa it'amut ta'am wasilatul arham wasallu wan nasu niyamun yadkhulunal jannata bisalam. Diakhiri dengan kalimat yadkhulunal jannata bisalam. Siapa yang ingin masuk surga dengan damai tanpa hisab, dia harus membiasakan 4 poin. Apa itu? Ufsus salam bainakum. Ini hadis qudsi. Allah yang berfirman pada Nabi yang tidak dimasukkan dalam apa? Dalam Al-Quran. Itu hadis qudsi namanya. Ufsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. It'amut ta'am, sering memberi makan kepada orang lain. Wasilatul arham, silaturahim. Kapan kita sempat silaturahmi? Kalau bukan di pengajian, kalau bukan di waktu subuh, baru ada ajang silaturahim. Kan gitu, ya. Wasallu wan nasu niyamun yadkhulunal jannata bisalam. Yang keempat, salat di saat orang sedang pada apa? Pada tidur. Apa itu kalau bukan qiyamul lail? Ya. Itu menjaga apa? Iman. Jadi bukan sekedar jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah, perbarui imanmu dengan mengucap kalimat la ilaha seperti orang tahlilan. La ilaha illallah.
Perbanyak ini saja sementara qiyamul lail tidak, silaturahmi juga tidak, bersedekah juga tidak. Bukan itu. Bukan hanya sekedar lisan kalimat la ilaha illallah, tapi perbuatan-perbuatan aplikasi dari kalimat la ilaha illallah. Apa perintah la ilaha illallah? Kan gitu. Orang yang berla ilaha illallah sudah biasa bangun subuh, sudah biasa sholat tahajud, sudah biasa bersilaturahmi, sudah biasa yang namanya bersedekah. Itu yang pertama. Di zaman sekarang hadirin lah ya, penuh fitnah. Kalau tadi di zaman Rasul banyak yang murtad, apalagi di zaman sekarang. Di zaman Nabi saja ada orang sakaratul maut tidak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah, apalagi sekarang. Peci boleh sama, sorban boleh sama, tapi iman, ini urusan hati masalahnya. Tidak ada yang tahu. Kita ngucap kalimat la ilaha illallah, tapi kata Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Sebagian manusia mengaku beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, tapi ternyata imannya tidak diakui oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Kita bertanya pada diri kita, iman kita diakui atau tidak? Belum final hadirin. Finalnya nanti kalau sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, huzil zada kamilan, perbanyak bekal. Fa inna safara ba'idun, karena sungguhnya perjalanan masih jauh. Umur bertambah, jatah hidup kita sedikit. Tetapi proses perjalanan ke depannya jauh lebih apa? Lebih jauh dan lebih panjang dibanding dunia. Kalau di dunia pasti 70 tahun perjalanan hidup kita. Tapi nanti awal masuk alam kubur, berapa ratus tahun lagi kita akan sampai masuk surga atau masuk neraka. Itu yang prosesnya masih jauh. Yang bekal itu harus disiapkan sekarang, di waktu yang sangat singkat. Ya. Perjalanan itu dari kuburan, dari kubur yaumul ba'as, bangkit dari kubur, dari barang kubur masuk ke padang mahsyar, di padang mahsyar masuk ke sirat, ya. Jembatan yang konon katanya satu rambut dibelah menjadi apa? 7. Bambu segede apapun kita kadang bisa jatuh jalan di bambu, jembatan satu bambu kira-kira kita bisa gitu loh ya. Tapi ini satu rambut dibelah 7. Hanya orang-orang yang berimanlah yang meyakini bahwa itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud? Dianjurkan untuk banyak bekal. Beramal solehlah sebanyak-banyaknya, karena itu semua buat bekal kita nanti. Ya. Karena idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salasin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa bi awwaladin sholihin yad'ulah. Yang akan ngintilin kita ke alam kubur cuma 3. 1 sedekah jariyah, 2 ilmu yang bermanfaat, harus belajar ketika kita punya ilmu. Waladun sholihun yad'ulah, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Anak yang soleh masih rahasia, tergantung dia soleh atau tidak. Yang asli perbuatan kita itu 2. Apa itu? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Ini hadirin, ini. Anak tergantung, ya. Karena dia juga membawa persoalan pribadinya. Tapi yang asli adalah sedekah dan ilmu yang bermanfaat. Dan ini yang akan masuk alam kubur. Dan ini yang akan bisa menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga makanya hati itu kata Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun hatta man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari nanti harta tidak bisa bermanfaat. Banun, anak laki-laki. Ini ayat ini anak laki-laki hadirin, bukan anak perempuan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Harta dan anak laki-laki
Ini kita mesti koreksi, kenapa sih Allah mengkhususkan anak laki-laki? Jangankan nanti di akhirat, di dunia saja, di dunia. Ini ketika udah tua, kita sakit, yang perlu dengan kita anak laki-laki apa anak perempuan? Laki perempuan, Pak? Belum tentu. Kalau timbang ke rumah sakit mungkin. Tapi ketika kita sudah stroke, kita sudah berada di balai, yang ngurusin siapa? Anak laki-laki atau anak perempuan? Setuju? Pasti perempuan. Anak laki-laki tuh. Di dunia saja tidak bermanfaat anak kita saat kita butuh. Makanya orang-orang tua ketika dia sudah sakit hanya bisa menangis, padahal anaknya banyak. Si Fulan dia sebut mana, si ini dia sebut mana, tidak kunjung juga. Padahal saat kecil sampai dewasanya emak dan bapaknya lah yang selalu mengurusinya. Ini udah kontak dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hatta man atallaha biqalbin salim. Kecuali Anda berjumpa dengan Allah, membawa diri Anda dengan qalbun salim, hati yang penuh apa? Damai, hati yang penuh dengan keimanan. Ini persoalan hati, hadirin. Kalau persoalan hati sulit bagi kita untuk mendeteksi, dia soleh atau tidak. Belum tentu. Sehingga ada ulama hatim namanya, ketika dia berada di masjid lalu melihat orang itu sholat, orang itu sambil nangis terseduh-seduh, lalu dia mengatakan, wah ini orang ria. Maka yang sebelah mengatakan, kenapa Anda mendeteksi bahwa orang itu ria? Kan ini urusan hati. Kalau hati kan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Anda mengatakan bahwa dia ria? Boleh nggak kita mengatakan seperti itu? Ya, bahwa dia, kamu sholat ingin dipuji. Nggak boleh. Karena itu urusan apa? Hati. Nanti kita membawa hati yang penuh dengan salim, atau hati yang penuh dengan marid, atau hati yang penuh dengan mayit. Sehingga ulama membagi hati itu adalah qalbun salim, qalbun marid, qalbun mayit. Hati yang sehat, hati yang sakit, hati yang mati. Maka beruntung kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap pagi kita berada di masjid dan menunaikan sholat subuh. Inilah bagian daripada amal soleh, bekal kita nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Sehingga i'malu fasayarallah, berbuatlah. Apalagi di kondisi sekarang, harus mikirin apa? Udahlah berbuat sekecil apapun. Karena cabang iman itu ada 360, ya. Cabang terbesar la ilaha illallah, terkecil membuang duri di jalanan. Sehingga sekecil apapun ketika ada duri di jalan, buang. Yang bisa menghalangi orang lain, umpama secara kecil. Sehingga kita tidak boleh menunda-nunda pekerjaan yang bisa menyelamatkan kita nanti di alam kubur. Dan kita jangan meremehkan dosa. Kenama dawa mu'adabil qabri al-baul, penyebab siksa di alam kubur gara-gara bekas apa? Kencing, kata Nabi. Nah, kita nggak boleh meremehkan. Harus benar-benar ketika pipis harus bersih. Cuma ini persoalan yang kadang kita, bagaimana tuh biar kencing kita bersih? Apakah berdiri sehingga masjid WC-nya kencing berdiri umpamanya, atau duduk? Ya, yang harusnya duduk kan gini. Cuma duduknya harus bagaimana? Nah, ini teknis seperti ini nggak gampang. Kata kita udah bersih, ketika bangun ceret lagi kan gitu, itu rata-rata. Nah, itu harus kita perhatikan. Karena kalau kita tidak perhatikan, repot nantinya. Jangan jadi tukang supir angkot, ya, yang selalu kencing di depan pintu ban mobilnya dikencingin. Kan gitu. Itu mah supir angkot. Ya. Kita orang soleh harus kita perhatikan hal itu, ya. Sekecil apapun dosa jangan kita remehkan. Ini yang kedua, hadirin, sehingga kita itu dianjurkan untuk banyak bekal amal apa? Amal soleh, ya. Karena kalau tidak punya amal, bagaimana kita mau selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga ketika kita melakukan kebaikan itu bukan buat orang lain,
Tapi buat siapa? Buat diri kita sendiri. Yang untuk menyelamatkan kita, bukan menyelamatkan orang lain. Kita sholat subuh ya lana amaluna walakum amalukum, amal kita ya buat kita, amal orang lain buat orang lain. Mikirin amat orang lain, peribahasanya begitu. Ya udahlah kita gitu. Ya, kita ramaikan masjid yang memang buat kita, bukan buat panitia, bukan buat TKM. Kita sholat subuh yang memang buat kita, kita tilawatil Quran yang memang buat kita, bukan buat yang lainnya. Ya, itu yang kedua, sehingga Nabi mengatakan huzil zada kamil, perbanyak bekal. Ya, lautan begitu apa? Perjalanan begitu jauh. Kita masih jauh perjalanan. Jatah hidup kita sebentar. Ya, jatah hidup kita tinggal sedikit lagi hadirin. Ini sedikit inilah manfaatkan untuk biar lebih apa? Berkualitas gitu. Jangan sampai kita lalai. Udah umur kita pendek, kita mengabaikan kependekan umur ini. Rugi kita. Ya, harus kita maksimalkan. Sehingga kalau bulan kemarin kita berbicara 10 poin ya, amalan yang bermutu, ya konsentrasikan hal itu. Karena untuk kembali ke muda lagi nggak bakalan, umur udah tua ya. Kita pikir wah biar gagah olahraga, beli sepedaan melulu begitu. Lupa melakukan kebaikan. Tetap jatah umur kita udah di stok oleh Allah. Mau kita mau sehat bagaimana, tetap namanya udah tua, bakal kembali apa? Loyo gitu. Konsen pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak salah ya untuk berolahraga, tapi jangan latah kita. Kadang-kadang orang latah begitu, hampir setiap hari sepedaan terus. Gitu, kayaknya sakit tetap aja sakit. Bahkan ada yang meninggal dunia setelah naik sepeda. Meninggal dunia. Ya orang jantungan begitu umpamanya. Tanpa kontrol akhirnya apa? Kolap. Ini hadirin rahimakumullah. Itu yang kedua. Yang ketiga apa kata Nabi? Hafifil hamla, ringankan beban. Kenapa sampai dianjurkan untuk meringankan beban? Fa innal aqabata qudun, karena mendaki gunung itu begitu tinggi. Lihat hadirin, orang umroh maupun orang haji jarang yang ziarah ke Jabal Nur, Goa Hiro. Karena begitu apa? Tinggi. Makan 4 jaman ya, naik turun, dari bawah naik turun lagi ke bawah, sehingga jarang orang umroh ke Goa Hiro karena memang tinggi ya. Sehingga kata Nabi, ringankan bebanmu. Kalau naik gunung itu jangan gemuk-gemuk. Yang gemuk-gemuk udah sulit untuk apa? Kuat naik ke gunung gitu. Apa sih gambaran sampai Nabi mengatakan ya, kalimat ringankan beban karena naik gunung? Ini hidup kita ini seolah-olah naik gunung, seolah-olah lautan. Kalau naik gunung berat ya, kalau lautan begitu dalam dan luas, sehingga rawan hidup kita, peribahasanya begitu ya, untuk sampai masuk apa? Ke alam surga. Sehingga dianjurkan untuk meringankan beban. Bagaimana yang dimaksud meringankan beban? Ringankan dosa hidup kita. Jangan berlumuran dosa, karena dosa itu beban dalam kehidupan kita. Lalu dalam rangka meringankan beban itu apa? Kulubani Adam khata wa khairu khata'in at-tawabun. Anak cucu Adam itu selalu punya dosa. Sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah orang yang at-tawabun, orang yang bertobat. Orang yang tobat itu orang yang apa? Orang yang selalu mengucap kalimat istighfar. Makanya orang yang sholat subuh itu adalah beruntung. Wal mustaghfirina bil ashar. Datang ke masjid seyogianya sebelum subuh. Jangan udah qomat baru ke masjid, rugi. Kenapa rugi? Ya. Tidak sholat tahiyatul masjid, tidak sholat qobliyah subuh. Oh udah qomat, gitu. Oh, udah qomat, saya pengen dapat tahiyatul masjid aja dulu deh. Saya mau qobliyah subuh. Ya sholat subuhnya ketinggalan berjamaah kan gitu. Ya. Datangnya mestinya sebelum apa? Sebelum subuh. Kan ustaz udah di rumah, ya udahlah soal kalau udah di rumah begitu umpamanya. Ya. Karena kenapa keutamaannya wal mustaghfirina bil ashar, di waktu sahur itulah. Kuludain dawa wa dawa udzunub al istighfar. Setiap penyakit itu ada obatnya.
Obat dosa adalah istighfar. Kalau badan kita berat karena banyak makan, tubuh kita, beban kita berat dari dosa karena maksiat, maka untuk meringankan dosa kita adalah dengan istighfar. Dietnya dosa itu adalah istighfar, hadirin. Ya. Jadi bukan karena badan, oh aduh badan saya harus kurus dong, enggak juga. Ya. Kalau dia mengerajin ibadah badan gemuk, insya Allah ringan, kan gitu. Badannya kering, kecil, yang enggak ringan juga kalau memang dia berlumuran apa? Dosa, umpamanya gitu. Ya. Jadi yang dimaksud beban di sini adalah kemaksiatan, dosa kita. Dan kita dianjurkan untuk selalu beristighfar. Nabi saja yang bersih dari dosa dijamin masuk ke dalam surga 70 sampai 100 kali mengucap kalimat Astaghfirullahaladzim. Ya. Kita udah pernah menghitung berapa dalam sehari istighfar. Ya. Istighfarnya kita ngadat apa minta dihapus dosa gitu. Astaghfirullahaladzim. Nah kalimat begitu tuh kadang bisa kena ngadat gitu, kena kesel sama anak, baru istighfar. Ya. Bukan konsen untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ketiga, Nabi ya, dengan kata-kata secara tidak langsung diawali dengan apa? Perbaharui kapalmu, perbanyak bekal, lalu ringankan beban. Yang keempatnya apa, hadirin? Ini kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Yang keempatnya adalah ikhlasul amal, fa inna naqada basirun. Ikhlaskan semua itu hanya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi konteks hidup kita ini udah jelas diajarkan oleh Allah dalam salat doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ya, udah jelas selalu hidup kita lillah. Makanya ketika berbuat itu hati kita yang harus kita jaga. Karena hati kita itu sensitif. Gampang ria, ingin dipuji dan sebagainya. Apalagi yang arogan, apalagi yang gede ambek umpamanya. Oh saya kan pengurus umpamanya DKM, saya kan ketua, saya kan bendahara, saya kan sekretaris ya. Umpama ya. Ini kan hati persoalan. Jangan mentang-mentang pengurus nggak mau dikoreksi umpamanya, kan begitu, hadirin ya. Padahal di zaman Nabi ternyata tukang sapu aja mulia ya. Makanya ketika berbuat itu kam min amalin, berapa banyak perbuatan yang kelihatannya amal dunia bi husnin niyati min amalil akhirah. Dengan bagusnya niat, niatnya benar, akhirnya perbuatan dunia menjadi perbuatan akhirat nilainya. Begitu pula sebaliknya kam min amalil akhirah, berapa banyak amalan akhirat yang bisuin niyah, dengan niat yang enggak bagus maka perbuatan itu menjadi amal dunia. Contoh, di zaman Nabi di Madinah ada aki-aki yang kalau setelah taklim masjid itu yang nyapu dia. Nabi selalu memperhatikan itu. Pada suatu hari orang itu tidak kelihatan dan Nabi bertanya pada sahabat, ya sahabat si fulan kemana? Ya Rasul, si fulan sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Rasul. Kenapa nggak ngasih tahu? Lalu antarkan aku, di mana kuburannya? Diantarkanlah Rasul oleh sahabat. Lalu Rasul sholat gaib di kuburan, di atas sekitar makam ya. Lalu selesai sholat Nabi bersabda, tadi ahli kubur ini lagi pada disiksa. Setelah kita sholat, aku sholat, maka berhenti siksaannya, menjadi kenikmatan buat ahli kubur. Ini orang yang dipuji oleh Rasul yang kerjaannya cuma nyapuin apa? Nyapuin masjid. Kelihatannya kan rendah, hadirin. Enggak yang ditanya dan dinilai orang yang rajin sholat.
Ya. Yang rajin tilawatil Quran umpamanya. Konteks ini adalah kelihatannya amal dunia rendah dan hina, kalau niat dia bagus jauh lebih mulia daripada yang sholat umpamanya ruku sujud tapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu diperhatikan. Sehingga ketika kita berbuat amal baik, kembalikan kepada hati kita, niatkan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, rugi perbuatan kita. Karena ini urusannya adalah hakimnya adalah yang paling teliti, yang paling awas, dan dia yang maha segala-galanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hakim dunia bisa disogok ya. Bisa dikotak-katik, tapi ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang saksinya begitu banyak, yang saksinya pun ya, akan membebankan manusia itu sendiri. Sehingga hadirin rahimakumullah, 4 poin ini ketika Nabi mengatakan pada Abu Dzar, jika anda lakukan wahai Abu Dzar, anda akan bahagia dunia akhirat ya. Kalau anda akan bahagia dunia akhirat, insya Allah anda akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 poin ini kelihatannya ringan, ternyata Masya Allah kalau kita hayati ya. Lihat, kita dianjurkan selalu renovasi iman. Jadi jangan dibiarkan rumah saja kita cat, rumah saja kita renov, punya mobil lalu dimodis dan sebagainya. Itu duniawi, kendaraan dan harta benda. Kenapa? Biar awet, biar rapi, biar kuat, biar nyaman kita pakai umpamanya gitu. Begitu pula iman. Sehingga nggak boleh iman kita biarkan begitu saja, harus meningkat tahun ke tahun, mestinya meningkatkan itu. Dari kuantitas menjadi berkualitas. Udah kuantitasnya ada, kualitasnya benar-benar kita perhatikan. Ini iman dan amal. Karena hanya illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Hanya orang-orang yang beriman pada Allah dan dia yang punya amal soleh. Karena ada orang beriman tidak punya amal. Ada orang beramal soleh tapi tanpa didasari iman. Ini dari zaman Rasul sudah terjadi, apalagi di zaman sekarang. Sehingga perlu kita perhatikan keikhlasan kita. Karena dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah manusia diperintah ibadah kecuali ikhlas tulus, semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak, hampa perbuatan kita, sedekah kita tidak ada nilainya. Lihat hadirin, yang tidak diterima adalah orang-orang beribadah. Kita nggak usah bertanya kepada orang yang kagak ibadah. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat. Ini yang ibadah. Kok ibadah tuh kan? Kata orang yang kagak sholat tuh, yang sholat aja belum tentu masuk surga. Mendingan gua. Siapa tahu Allah ridho masuk surga. Engkau lu emang surganya. Udah kagak sholat pengen masuk surga. Yang masuk yang sholat aja masih dikategorikan wailun. Ya, kamin soimin laisa lahu min siyami ilal jual. Atas berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat nilai secuil pun kecuali lapar dan haus. Ini yang berpuasa. Nggak usah kita koreksi orang yang kagak puasa, yang puasa aja gitu loh. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Batal sedekahmu kalau banyak menyebut-nyebut. Ini menjadi kebiasaan kita ketika kita bersedekah. Tuh kalau nggak ada saya dia. Tuh kalau nggak ada saya umpamanya kan. Ini menyebabkan batal amal ibadah kita tanpa kita sadari hal seperti itu. Maka oleh karena itu janganlah kita kepedean, sehingga filar ibadah itu penting adanya mahabbah, adanya khauf, adanya roja, cinta dengan kebaikan, takut kepada ya tidak diterima kebaikan kita. Yang ketiganya, kita cuma berharap mudah-mudahan ibadah dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Hanya itu harapan kita hadirin Allah. Kita berbuat hanya berikhtiar, yang menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manfaatkanlah hidup kita sebaik-baiknya dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kalau sudah Allah ridhoi, insyaallah kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini disampaikan. Ada yang bertanya? Silakan. Tidak ada.
Baik, sekali lagi tetap kita dalam iman yang benar, jangan iman yang salah. Makanya orang bertakwa itu 3 poin yang harus dia pegang: iman, amal soleh, dan ilmu. Jika 3 ini akan pasti dia menjadi orang bertakwa. Iman ya, akan bisa menjadi orang bertakwa kalau diiringi dengan amal soleh. 2 ini tidak akan sinergi ketika tidak ada ilmunya. Orang beribadah tanpa ilmu tidak diterima. Orang beriman tanpa ilmu nggak akan dia punya amal. Lihat orang Islam banyak yang tidak sholat. Kenapa nggak ada ilmunya? Ya. Kenapa orang beriman tidak masuk ke masjid? Nggak ada ilmunya. Maka ilmu itu penting. Sementara ilmu syaratnya 2. 1, cari ustadznya yang benar. Ya. Ketika ustadznya benar, maka insya Allah ilmunya juga apa? Benar. Jika ustadznya salah, maka ilmunya akan ikut apa? Salah. Ilmu dan ustadz ini bisa misah ya. Karena ilmu itu bagaikan golok, tinggal siapa yang membawanya gitu. Kalau tukang kelapa yang membawa golok, maka kelapa akan selesai dikupas oleh tukang kelapa. Tapi kalau golok dibawa oleh preman, maka bukan lagi kelapa, leher manusia pun akan ditenggal oleh preman tersebut. Begitu ya. Jadi gambaran ini, oh udahlah ustadz ngaji aja. Sementara ustadznya salah, maka semua akan ke bawah salah. Ini di zaman sekarang hadirin, di zaman penuh fitnah, kita harus berhati-hati ya dalam mencari orang-orang soleh. Karena tampang memang soleh, nggak taunya hatinya salah. Maka selalu berlindunglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita selalu dijaga dan dipelihara dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سمع دعاءنا